Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fakri Ramadan, mahasiswa Politeknik PDC, jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS Web Service, yaitu mengenai tentang instalasi Lumen. Nah, yang pertama kita aktifkan XMPP terlebih dahulu. Nah, kita sudah aktifkan, lalu kita ke environment untuk sistem environment. Nah, pada sistem ini kita memasukkan variabel di pad. Kita klik new. Nah, kita buat XMPP PHP. Caranya kita ke folder terlebih dahulu, kita buat nama pad kita XMPP. Nah, pertama kita masuk ke XMPP di PHP tuh. Nah, kita kopikan saja di sini Ctrl C. Nah, setelah itu jika sudah, kita masukkan ke pad. Nah, oke. Nah, selesai ya. Lalu kita lanjut ke pengecekan lumennya. Kita klik cmd php min s. Sebenarnya proses kita ke cmd terlebih dahulu untuk mengecek kita sudah menginstal Lumen atau belum. Kita ketik php min. Nah, jika seperti ini kita sudah connect. Nah, setelah itu kita install pemrosesan terlebih dahulu. Teman-teman bisa search di Google, yaitu Composer. Nah, teman-teman tinggal download Composernya. Kalau kita kebetulan saya sudah menginstal Composernya, jadi kita bisa cek Composer di sini. Composer. Nah, setelah sudah terdeteksi, berarti kita sudah terdeteksi. Nah, teman-teman, ketika kita sudah selesai ke komposernya, kita memasukkan komposer create project preview laravel atau main. Nah, ini nama file kita, teman-teman. Kita bisa lihat ke sini. Nah, komposer create project preview. Nah, nama project kita. Setelah kita memasukkan, kita ke folder seperti gambar dulu ini. Nah, kita masuk ke folder, kita cek, lalu ke user, lalu ke Lenovo, lalu ke UTS Rizal. Nah, setelah itu ketik di sini cmd klik di sini cmd. Nah, setelah itu kita masukkan
perintah seperti ini. PHP. Nah, ini sedang proses ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa melihatnya di localhost. Nah, ini klik. Tuh, ketika sudah muncul Lumen 7.2.2.2 Laravel komponen, berarti Lumen kita sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, Lumen routing. Nah, di Lumen routing ini kita memasukkan codingan-codingan seperti ini. Nah, di folder. Nah, kebetulan saya sudah masuk ke foldernya. Nah, ini nama folder saya adalah Rizal. Dan di Rizal ini ada folder-folder yang tadi tersimpan di drive C. Nah, ketika kita sudah memasukkan ini semuanya, nah kita masuk ke Lumen. Coba klik ini. Bukan. Kita klik Oke teman-teman, terjadi kesalahan tadi. Nah, untuk Lumen routing ini kita sudah masukkan coding di web.php. Nah, masukkan coding seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah memasukkan codingan ini, kita periksa di localhost. Nah, di sini ada Lumen. Nah, ketika muncul Lumen, tidak pakai Ramadan semangat, oke. Nah, berarti data tadi itu terbaca ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke tahap selanjutnya, yaitu Lumen Controller. Nah, di Lumen Controller ini kita memasukkan codingan seperti ini di user controller PHP. Teman-teman membuat folder baru di HTTP. Nah, teman-teman kalau ada HTTP controller, kalian buat folder baru yaitu user controller PHP. Masukkan codingan seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah masukkan codingan ini, kita lihat localhost apakah berjalan atau tidak. Oh ya, di localhost user. Nah, ketika sudah muncul Anda mendapatkan respon ini dari controller, berarti teman-teman sudah melakukan controller pada tahap ini. Nah, setelah itu mungkin cukup sampai sekian tahapan yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ramadan. Saya ingin melanjutkan project yang kemarin ya, yang sebelumnya, yaitu tentang cara membuat koneksi ke database. Nah, pertama-tama teman-teman masuk ke file Bootstrap. Nah, kita cari Bootstrap. Nah, ini ya, kita masuk ke aplikasi app.php. Nah, di sini itu sebelumnya itu ada uncomment ya, kayak slash ini. Nah, kita hapus slashnya. Nah, teman-teman tambahkan ini ya, tambahkan seperti yang pada layar. Setelah itu kita buat database terlebih dahulu di localhost ya teman-teman, dengan manual. Nah, saya membuatnya seperti ini dengan nama data rooms, atau bebas teman-teman mau seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian INF. Ini teman-teman. Nah, di bagian INF ini teman-teman rubah database sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, seperti saya ini, di database ini teman-teman rubah data underscore rooms, dan di DB username-nya juga dirubah menjadi root. Nah, untuk password teman-teman nggak usah dirubah ya. Nah, ketika kita sudah merubah database-nya, lalu kita masuk ke PHP nah, oke teman-teman, selanjutnya kita memasukkan PHP artisan make. Nah, fungsinya itu untuk membuat tabel pada database yang sudah kita buat. Nah, kita masukkan kode seperti ini, PHP artisan make .2 migration create underscore lalu rooms lalu underscore table. Nah, setelah kita buat, teman-teman bisa enter ya. Nah, ketika kita sudah membuat kode seperti itu, kita cek di PHP-nya. Nah, kita lihat di data rooms ini ada apa aja. Nah, di data rooms ini ada migration dan rooms. Nah, kita di sini sudah masuk ya migration dan roomsnya. Kita bisa lihat lagi ke Visual Studio-nya. Nah, lalu di selanjutnya kita memasukkan PHP artisan migration. Nah, ketika kita enter, nah nanti akan mengubah di localhost-nya. Setelah kita sudah membuatnya, kita masuk ke di model, teman-teman buat folder baru. Nah, itu namanya models. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, lalu teman-teman buat file baru yaitu dengan nama room.php. Nah, lalu di sini kalian bisa masukkan kode seperti ini ya. Teman-teman bisa memasukkan namanya bebas, misalkan mau buat ataupun apa. Dan di sini saya masukkan nama hotel, nama, dan harga. Nah, setelah itu kita bisa lihat ke localhost-nya sudah masuk dulu nama-nama ini ya. Di rooms. Nah, sudah teman-teman, di sini ada nama hotel, nama, dan harga. Nah, untuk selanjutnya teman-teman masukkan selanjutnya kita melakukan routing, di mana kita masuk ke routes
lalu get.php. Nah, kita masukkan kode seperti ini, dimana ini itu merupakan atau memanggil. Nah, kita bisa lihat hasilnya di localhost ya teman-teman. Nah, kita lihat, kita klik tambah. Nah, di sini sudah muncul columns dan indeksnya, dan di sini juga bisa muncul kolom dan indeksnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rizal Fakir Ramadan. Selanjutnya kita lanjut ke proyek selanjutnya, yaitu tentang cara membuat REST code. Nah, untuk pertama kita buka root.php, kita masuk ke Visual Studio. Nah, di root.php ini kita menambahkan root, index, dan store. Nah, di mana kita akan membuat suatu room di dalam Postman. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, tapi sebelumnya kita Visual Studio dulu teman-teman. Nah, kita tambahkan router get, router room get. Nah, get host. Nah, di mana get itu adalah untuk mengupdate data yang terdapat di Postman. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke room controller. Ya, room controller. Nah, di room controller ini kita menambahkan codingan yaitu seperti public indexnya. Nah, ini dan lainnya, ini show. Nah, teman-teman bisa menambahkannya seperti pada video ini, teman-teman bisa mengikuti. Nah, lalu setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu praktik ke Postman-nya. Nah, pertama ada, oke, jadi kita lanjut praktik ke Postman-nya. Yang pertama yaitu kita memasukkan post. Nah, di mana post itu memasukkan data-data yang kita inginkan. Misalkan teman-teman di sini mempunyai nama-nama, misalkan dari nama barang-barang yang ada di toko ataupun rumah ataupun perusahaan, ya. Post, kita masukkan namanya. Di sini kebetulan saya namanya hotel, nama hotel, lalu nama kita, nama pengunjung, lalu harga. Nah, kita masukkan contoh nama hotelnya Flamingo. Nah, untuk namanya, nama saya sendiri inisial. Nah, harganya kita jatuhkan seharga 120.000. Nah, kita send. Tuh, ya, berarti kita masuk ya datanya. Nah, oke. Setelah itu get itu untuk mengupdate, ya, untuk mengupdate data-data yang ada dalam Postman. Oke, kita masuk ke get. Get itu kita ubah ini menjadi rules. IP-nya cuma satu ya. Di sini terdeteksi satu. Yang berhubungan saya sudah membuatnya banyak, bukan? Nah, kita bisa mengupdate
data-data yang ada di Postman ini, ruangan room. Nah, untuk put itu untuk menambahkan put room class. Oh, nelfon salah. Put room, enggak, put room class. Nah, kita masukkan menambahkan ya, misalkan nama hotel, nama harga. Nah, sini kita simpan namanya, nama hotelnya Wisma Nusantara. Di sini namanya Roti, harganya 100.000. Kita send. Bentar, oh iya, kita langsung ke put itu enggak. Berjalan kita ke apa ini, kita delete ya, contoh ke delete. Nah, kita delete itu kita belum saya dengan contoh ID yang kita hapus. Enggak ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau mohon maaf, kita next di project yang selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di Fakih Ramadan. Selanjutnya kita akan melanjutkan project selanjutnya, yaitu mengenai tentang cara mengatur respon API dengan JSON dan XML. Nah, teman-teman, pertama teman-teman masuk di rooms-controller.php. Nah, di mana teman-teman akan mengubah di rooms.php ini, controller ini diubah di bagian public function index, di bagian index ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat codingan ini. Nih, nah teman-teman nanti kopikan, lihat codingan yang sudah saya blok. Nah, ketika teman-teman sudah memasuki codingan ini, teman-teman import di Visual Studio teman-teman ataupun text editor yang teman-teman punya. Nah, lalu ketika sudah, teman-teman juga lanjut ke berikutnya, masuk ke Postman. Nah, teman-teman bisa masuk ke header, isi dengan accept dan value-nya itu application yang seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah teman-teman sudah memasuki codingan ini, lanjut ke langkah berikutnya. Teman-teman masukkan kode seperti ini, tampilan ini ya. Kalian masukkan ke Visual Studio. Nah, nih tuh,
saya sudah mengubahnya di data. Nah, gunanya yaitu untuk memasukkan nama, harga, dan nama hotel ya, ataupun nama-nama yang teman-teman buat di proyekannya. Ketika teman-teman sudah menimpa atau tidak, nanti lanjut ke berikutnya, yaitu dan memasukkan postman lagi di postman di postman, yaitu leader key accept value-nya di slide XML ya. Nah, lanjut ke step terakhir, yaitu memasukkan codingan ini ya ke Visual Studio. Dan teman-teman tinggal aja di sini ya, tuh seperti saya. Nah, setelah teman-teman selesai, lanjut ke step berikutnya, teman-teman masukkan postman. Nah, seperti ini. Nah, lalu klik buat parameter body seperti ini ya. Saya sudah buat ya teman-teman. Ini tinggal. Nah, teman-teman ikuti. Nah, teman-teman buat seperti ini. Kemudian saya sudah buat dan hasilnya seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.